Ketemu lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Ren. Ambisi keluarga Jokowi luar biasa, Bung Firdaus ya. Ini oke gas ya. Jadi tidak ada jeda untuk meraih prestasi-prestasi di gelanggang politik, terus berupaya yang tidak terpikirkan oleh kita, dia berupaya lewat Mahkamah Agung untuk eh, untuk agar Kaisang bisa masuk dalam kandidat gubernur DKI. Ini adalah sebuah cara-cara yang luar biasa. Artinya ini terencana, Bung Firdaus, bukan sesuatu yang eh, apa tiba-tiba gitu. Nah, saya kira ini main masternya juga jago nih sepertinya, dan ini tidak terpikirkan oleh civil society. Dan civil society suka tergagap-gagap Bung Firdaus dengan manuver-manuver keluarga Jokowi ini. Dan kita berharap ketika dia lolos untuk calon gubernur, yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana kapasitas adalah esensial dalam calon gubernur baru di daerah khusus Jakarta, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi. Jadi kalau kita coba baca ya hasil putusan Mahkamah Agung terkait batasan usia untuk terutama calon gubernur dan wakil gubernur ya, karena kalau gubernur wakil gubernur itu 30 tahun di undang-undangnya, kemudian untuk bupati wali kota dan apa namanya dan turunannya tingkat 2 itu 25 tahun. Dan kemudian ya memang kita tidak mendengar ya sayup-sayup mungkin ya, tapi kemudian ternyata ujuk-ujuk MA mengeluarkan putusan terkait undang-undang pilkada di mana MA memberikan batasan bahwa usia 30 tahun untuk batasan gubernur dan wakil gubernur itu pada saat dilantik itu, bukan lagi pada saat pencalonan. Padahal di dalam judul besarnya adalah syarat untuk calon seorang gubernur dan wakil gubernur begitu. Tetapi MA memberikan constraint calon itu baru definitif ketika dia sudah terpilih dan akan dilantik gitu, dan situlah berlaku usia 30 tahun. Ya, dan ini menurut saya menimbulkan pro dan kontra. Satu sisi kita melihat ya mau tidak mau gitu ya. Secara jujur kita harus akui walaupun sekali lagi dikatakan ini untuk mengakomodir anak muda, tetapi tidak semua anak muda punya kesempatan dan privilege kekuasaan seperti Kaisang Pangarep gitu. Jadi boleh kita katakan ini akan sedikit banyak mengakomodir kepentingan Kaisang Pangarep gitu, putra bungsu Joko Widodo di dalam maju dalam pemilihan gubernur nanti, Bu Meldi. Apakah itu di DKI Jakarta atau di daerah lain. Jadi kalau kita lihat siapa yang akan mendapatkan manfaat besar kalau tiket ini dipergunakan, jelas putra Joko Widodo, Kaisang Pangarep begitu ya. Untuk yang dikatakan, dan setelah pasca itu kan juga dikatakan dia merespon bahwa dia punya, ya mau kalau dicalonkan menjadi wakil gubernur atau gubernur untuk daerah Jakarta, Bu Meldi. Paling tidak untuk level yang lebih tinggi gitu. Terlepas apakah nanti dari sisi usianya, pengalamannya, begitu. Tetapi dia juga punya justifikasi bahwa Kaisang Pangarep, ketum PSI yang punya 8 kursi di DKI Jakarta DPRD-nya gitu ya, berharap bisa mempergunakan ini gitu. Dan saya pikir gitu ya, ini juga menjadi satu ya, kalau tadi dikatakan bahwa kita tergagap-gagap gitu ya, masyarakat sipil tergagap-gagap ketika terjadi indikasi-indikasi benturan kepentingan atau privilege politik untuk kekuasaan tertentu begitu ya. Nampaknya itu yang terjadi begitu. Kita tidak siap begitu ya. Di balik ada skenario besar di dalam bagaimana tanda kutip mempertahankan kekuasaan gitu ya, atau menjamin kekuasaan hanya pada orang-orang itu saja dalam konteks oligarki gitu ya. Dan kemudian ketika itu dimunculkan, diformalkan sebagai legitimasi aturan perundang-undangan gitu ya, atau apa namanya peraturan yang lebih detail misalnya, dan kita tergagap di situ baru kita sadar bahwa ada indikasi, ada potensi ancaman untuk demokrasi, ada potensi atau indikasi ancaman untuk kualitas pembangunan, ada potensi atau ancaman bagaimana menjaga kehidupan bernegara yang lebih sehat. Jadi memang putusan MA ini merupakan kalau kita katakan bagian dari 11-12 pasca keputusan MK gitu ya. Maka kemudian muncul lagi Mahkamah Adik, dan ini sangat-sangat perlu kita kritisi, Bu Meldi. Iya, rente politik sebenarnya motif yang kita duga, Bung Firdaus, bagaimanapun anggaran dari daerah khusus Jakarta ini kan luar biasa ya, dan anggarannya sangat besar. Kemudian yang kita takutkan sebenarnya sebagai gubernur, seandainya Kaisang menjadi gubernur gitu, Bung Firdaus, tentunya dari segi gagasan banyak orang yang
menumpang agenda ya, terutama oligarki menumpang agenda di situ. Akhirnya ini dia sebagai gubernur bukan menjadi sebuah aspirasi yang murni gitu. Jadi ada kepentingan-kepentingan oligarki yang ada di situ yang bisa nanti akan di sama Kaisang diiyakan gitu ya. Ini yang sebenarnya berbahaya. Kita berharap pemimpin ke depan adalah pemimpin yang betul-betul mewakili kepentingan publik gitu ya. Tidak mewakili kepentingan-kepentingan yang memberikan dana waktu pemilu, dan ini caranya bisa dari awal kita lihat bahwa motif melakukan perubahan-perubahan peraturan ya, PKPU secara mendadak, Bung Firdaus ya. Kenapa nggak dari dulu gitu dirubah ya? Ini menandakan bahwa motifnya adalah motif rente politik. Iya, betul Bung Medi. Jadi kalau kita lihat misalnya indikasi benturan kepentingan konflik of interest begitu, itu semakin mengemuka di dalam beberapa tahun periode akhir pemerintahan Pak Jokowi. Gitu. Kita tidak lihat misalnya ada sesuatu yang jelas gitu ya, pembatasan antara kepentingan pribadi atau kelompok dan kepentingan negara. Semua dibuat samar-samar begitu. Seolah-olah demi kepentingan melegalisir, menjustifikasi untuk kepentingan lebih banyak, tetapi karena ada privilege, ada keuntungan, ada kuasa di sana gitu ya, maka yang namanya level playing field itu tidak akan terjadi, hanya diuntungkan kelompok-kelompok tertentu saja begitu, dan itu yang menjadi justifikasinya begitu. Dan saya melihat ini sebagai suatu masalah kemunduran di dalam tata negara atau pemerintahan kita gitu. Yang kedua yang menarik adalah kalau kita lihat misalnya bahwa ternyata gitu pasca Pilpres 2024 gitu ya, kita tahu bagaimana kuatnya pengaruh dan dukungan Jokowi untuk pasangan atau koalisi Indonesia Maju gitu ya, pasangan Prabowo begitu. Dan nampaknya pasca berhasil mengantarkan Prabowo Subianto dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden untuk 2024-2029 nanti gitu ya, maka saatnya mungkin ini saatnya semacam payback, pembayaran kembali. Artinya apa? Kelompok-kelompok yang diuntungkan dengan endorse-nya Jokowi, dengan dukungan Jokowi dan kelompoknya misalnya gitu ya, kemudian melakukan pembayaran kembali. Jadi supply dan demand-nya ketemu gitu, mutualismenya terjadi gitu. Maka jangan heran kalau misalnya putra-putra atau kelompok-kelompok gitu ya, atau orang-orang dekat Jokowi nanti akan bisa mendapatkan imbas dari transaksional tanda kutip di dalam Pilpres 2024. Apakah itu Kaisang Pangarep, apakah itu Bobi Nasution, atau kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan, Bung Meldi gitu. Jadi menurut saya gitu ya, ini akan menjadi suatu presiden buruk bahwa transaksional di dalam demokrasi atau kekuasaan gitu ya, itu juga diiringi atau memiliki tendensi dengan cara melakukan benturan-benturan kepentingan begitu. Nah, apakah dengan bentuk-bentuk mekanisme atau skenario seperti ini? Jelas kalau ditanya apakah ini spontanitas? Tidak. Ini ada skenarionya, sudah ada mastermind-nya, ada yang memikirkan, ada pembagian peran begitu di sana gitu. Dan kita saja yang kecelek, kita melihat secara naif mengatakan, oh ya, ini kebetulan saja begitu. Tapi tidak, di dalam politik ada sesuatu yang dipikirkan, ada yang menjadi latar-latarnya begitu, ada yang menjadi skenario-nya, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan begitu. Nah, di dalam konteks ini yang kita takutkan adalah gitu ya, yang dirugikan adalah publik, rakyat banyak, masyarakat banyak begitu. Artinya apa? Keinginan untuk melakukan perbaikan pembangunan, perbaikan layanan pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan itu akan banyak dan jadi hanya sekedar batu tunggangan saja gitu, batu loncatan saja sebagai justifikasi. Tetapi di dalam prakteknya bisa jadi jauh panggang dari api, Bu Meldi. Ya, kita berharap perubahan-perubahan mendasar itu dari masyarakat ya, dari rakyat gitu, dari publik, Bung Firdaus ya. Kalau terjadi dialektika atau kritik di tingkat elit, saya kira juga ini akan sulit berubah gitu. Salah satunya cara untuk berubah itu ketika publik, rakyat atau masyarakat tidak memilih Kaisang dalam pemilihan nanti di pilkada daerah khusus Jakarta itu, Bung Firdaus. Tentunya kalau kita lihat tipologi masyarakat Jakarta, peluang itu ada sebenarnya kan. Rasionalitas masyarakat Jakarta ini kan tinggi dan akan sulit direkayasa untuk memilih orang-orang tertentu yang merupakan titipan dari elit atau oligarki, Bung Firdaus. Dan ini akan lebih substansial untuk perubahannya kalau itu berasal dari masyarakat atau dari publik, Bung Firdaus. Iya, betul, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat nanti, walaupun sekali lagi nanti kuasa atau kekuatan itu ada di tangan publik, tetapi
publik yang kadang-kadang dimanipulasi, yang termakan dengan janji-janji misalnya, atau termakan dengan bantuan-bantuan sesat, bisa jadi itu kan tetap tercela, Bu Meldi. Karena kalau kita lihat, saya tidak tahu ya untuk kontestasi Jakarta, begitu paling tidak ada potensi-potensi kelompok dia di koalisi Pilpres itu juga memberikan semacam penghargaan atau kado-kado terakhir untuk pemerintahan Pak Jokowi begitu. Dan bisa jadi nanti misalnya koalisi Gerindra, PAN, ataupun juga PSI gitu ya di Jakarta akan memuluskan misalnya kombinasi antara Gerindra dengan Kaisang atau Kaisang. Ya, kita akan melihat itu begitu. Jadi kita akan disuguhkan alternatif gitu, pilihan-pilihan pemimpin begitu yang notabene yang dalam konteks seleksi atau mekanisme etika itu memang penuh dengan intervensi misalnya gitu. Dan sekali lagi gitu ya, bagaimana nanti masyarakat melihat ini gitu. Bukan melihat jadi bukan bagian dari politik populisme, tetapi politik yang lebih bermakna gitu ya, politik yang melihat bahwa ada kerja-kerja yang harus dikerjakan gitu. Ada janji yang harus ditunaikan. Dan tidak mungkin orang tanpa pengalaman yang berangkat dari suatu, karena sekali lagi saya melihat seolah-olah menjadi gubernur, wali kota, atau bupati itu begitu mudah untuk kelompok yang menganggap dirinya populis atau diuntungkan oleh kekuasaan begitu. Kalau kita lihat dari kinerja-kinerja selama ini, bahwa menjadi gubernur, pemimpin kepala daerah bukan suatu yang memang menjadi sekedar lompatan politik gitu ya, bagian dari kampanye populis di media, tetapi adalah kerja-kerja untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Apakah calon yang dimunculkan mempunyai kemampuan untuk itu? Sekali lagi, publik yang menentukan. Dan kita lihat nanti dalam 2 bulan ke depan, gitu, paling tidak sampai bulan Juni, apakah yang dikatakan, walaupun sekali lagi Pak Jokowi mengatakan, dia berharap Kaisang tidak maju, tidak untuk Kaisang. Sama halnya ketika Gibran dulu, tidak untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden, tapi pada akhirnya berubah. Apakah momentum karpet merah ini dari EMA ini akan disambut yang dipergunakan oleh ya kelompok-kelompok kepentingan atau kelompok-kelompok yang dekat kekuasaan? Kita tunggu dan waktu yang akan berbicara, Bung Meldi. Ya, kalau kita bandingkan dengan dinasti Marcos, Bung Firdaus, ini lebih luar biasa ya. Dalam time frame yang pendek itu dia merebut banyak kekuasaan ya. Ini saya kira ini pola-pola yang pola-pola dinasti ya, zaman-zaman kerajaan dulu yang kita bisa beri catatan. Jatuh bangunnya kerajaan di Indonesia itu karena urusan-urusan seperti ini. Nah, stabilitas politik ya, kemudian juga bagaimana masyarakat merupakan melahirkan representasi pemimpin yang sesuai dengan masyarakat gitu ya. Ini menjadi kemunduran, Bung Firdaus, dan ini akan nantinya ditiru di daerah-daerah atau ditiru oleh macam-macam ya. Tapi saya kira nih suatu saat kita harus memotong pola-pola politik dinasti ini sehingga politik kita tetap politik representasi rakyat ya, bukan politik dinasti. Betul. Dan kita jangan terjebak dengan idiom atau genre keberlanjutan, Bung Meldi. Karena keberlanjutan itu kan bukan keberlanjutan rezim, tetapi keberlanjutan untuk ide-ide perbaikan dan peningkatan. Gitu. Nah, apakah terlepas rezim atau bukan, atau misalnya bagian dari kekuasaan atau bukan, yang kita katakan, kita pilih sebagai keberlanjutan orang-orang yang bisa menjamin dan memastikan perbaikan peningkatan itu terjadi. Perbaikan peningkatan untuk kesejahteraan, perbaikan peningkatan untuk keadilan, begitu ya. Perbaikan peningkatan kualitas bernegara, berdemokrasi. Itulah yang akan kita pilih, gitu. Bukan hanya orang-orang menjamin bahwa ini bagian dari kelanjutan rezim berikutnya, gitu ya, atau sebelumnya, begitu. Dan Anda diuntungkan, gitu ya, dengan politik-politik meninakbobokkan, begitu. Jadi sekali lagi, yang kita harapkan di dalam pilkada 2024 nanti, baik itu untuk gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia, gitu ya, masyarakat dengan pandai, dengan cerdas melihat kira-kira siapa di antara calon-calon yang memajukan dirinya, gitu ya, sebagai kandidat yang benar-benar memperjuangkan untuk kepentingan rakyat banyak, yang benar-benar berangkat dari sesuatu yang tulus, bukan bagian dari akal bulus, gitu ya, untuk melanggengkan kekuasaan. Dan saya pikir masyarakat kita semakin cerdas, semakin pintar, gitu ya, semakin banyak yang bersuara, semakin banyak yang kritis, dan tidak mudah dinakbobokkan, Bu Meli. Jadi sekali lagi, kita berharap publik masyarakat semakin sadar dan semakin kritis untuk melihat hal-hal yang terkait dengan lingkungan kita, terutama dalam konteks pilihan kepala daerah, Bu Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.